Nek, nenek, nek, panggilku. Nenek itu berhenti berjalan, baru aja niat mau ngomong. Nenek itu berbalik ke arahku. Pas aku lihat wajahnya, subhanallah, mukanya hancur. Astagfirullahaladzim. Rumah kos bekas pesugihan, part ketiga. Terima kasih yang udah nonton sekian lama soal kisah cerita yang ditulis oleh Wahyu Subuh kali ini. Yang belum nonton part 1 dan 2, silahkan tonton dulu. Dan mari kita lanjutkan ceritanya. Lega sekali rasanya mendengar suara Ani. Aku menghela nafas, langsung lompat ke tempat tidur dan lari ke depan untuk membuka pintu buat Ani. Suara klik terdengar. Kunci kuputar dan pintu berdenyut terbuka. Beberapa saat, kulihat wajah putih kusut berjerawat dan kelihatan kacamata muncul di ruang antara pintu dan ambang pintu. Lemas sekali sih buka pintunya, ujar Ani. Ani mengamatiku beberapa detik sebelum akhirnya mendorong pintu dan melangkah masuk ke dalam rumah. Iya maaf, jawabku sambil mengelap keringat di keningku. Aku berdiri di depan pintu melihat ke sembarangan arah mencari-cari bayangan orang yang aku lihat tadi. Bu, nyari apa kamu? Buruan deh tutup pintunya. Kamu tadi pas di luar gak lihat orang? Orang apa sih? Gak ada orang kok di luar. Kamu itu kenapa sih? Kok aneh banget? Ya kamu tadi tuh habis ngapain? Sampai keringet kayak gitu maksudnya. Habis push up ya kamu? Enggak takut aku. Tadi di luar rumah ada orang yang jalan. Aku takut kalau itu maling atau rampok. Mana di rumah sendirian lagi, ujarku mengunci pintu. Lah emangnya Mo sama Sigit kemana? Dia pergi ke Tulungagung. Kamu kok balik sekarang? Katanya besok. Nggak jadi. Kalau balik besok takut nggak istirahat. Makanya cuma sehari di rumah. Ya udah ya Bu, aku mau istirahat dulu, capek. Aku menganggukkan kepalaku. Ani masuk ke dalam kamarnya dan aku juga kembali ke kamarku. Aku masih ketakutan, tapi setidaknya sekarang aku gak sendirian lagi di rumah. Aku duduk di ujung ranjang, kurai kaleng susu yang tadi kuletakkan di atas meja. Dan aku letakkan kembali kaleng itu di atas meja kembali. Kurebahkan badanku di tempat tidur. Mulutku komatkan membaca doa tidur. Ya kali aja malam ini aku bisa tidur dengan nyenyak tanpa bermimpi apa-apa. Kubejamkan mataku. Setelah semua hal yang udah terjadi tadi, tidak butuh waktu lama untukku tertidur lelap. Setelah sadar, samar-samar aku merasakan ada seorang yang di belakangku. Kulitnya menyentuh lenganku. Dingin. Rasanya aku ingin membuka mataku, tapi rasanya berat. Kelopak mataku seperti kena lem. Aku diam tanpa bergerak. Di dalam hati sambil tetap memejamkan mata, aku melafalkan ayat kursi. Perlahan-lahan ku buka mataku. Allahu Akbar. Ada tangan putih pucat sedang memelukku dari belakang. Langsung saja aku beranjak bangun dan lari tanpa menoleh ke belakang. Pintu kamarku tarik dengan kasar. Aku keluar tanpa aku tutup kembali. Ku gedor-gedor kamar Ani. Ani, bangun. Ani, bangun. Teriakku sambil terus menggedor-gedor pintunya. Iya bentar, sahut Ani dari dalam kamarnya. Terdengar suara kunci dibuka dan beberapa detik kemudian pintu terbuka dan aku langsung masuk ke dalam kamarnya. Aku nabrak Ani. Aduh, ujar Ani. Ada apa sih Bu? Malam-malam kayak gini masih berisik aja kamu tuh. Aku duduk di tempat tidur. Aku mau tidur di sini, boleh ya? Ani kemudian menatapku. Iya boleh. Ya sudah, emangnya kenapa? Kamu kok gitu banget? Aku takut habis mimpi buruk, jawabku sambil meraih botol air minum. Aku tegak air mineral untuk membasahi tenggorokanku yang dari tadi terasa kering. Ada apa toh kamu iki? Ya sudah buruan tidur. Aku juga ngantuk ini,
ujar Ani sambil memeluk guling dan memejamkan matanya. Aku merebahkan badan di samping Ani tanpa menjawab pertanyaannya. Ya, aku gak mau membahas apa yang sedang terjadi dan yang aku alami barusan. Aku gak ingin membuatnya takut. Kantuk menyerangku, tapi aku takut memejamkan mata. Sebisa mungkin aku berusaha untuk tetap terjaga. Jam dinding udah menunjukkan jam 1 dini hari. Rasa kantuk makin lama makin kuat, dan akhirnya tumbang juga pertahananku. Silau, cahaya matahari menerpa wajahku. Kukucek-kucek mataku sebelum beranjak bangun dari tempat tidur. Ani sudah tidak ada di kamar. Sepertinya dia bangun lebih awal. Aku beranjak bangun dan keluar kamar. Jalan menuju kamar mandi. Pintu tertutup, terdengar suara air di toilet. Kemudian kunci pintu kamar mandi terbuka. Udah bangun kamu? Ujar Ani. Aku jawab pertanyaannya dengan anggukan kepala sambil menguap. Aku beranjak masuk ke kamar dan keluar beberapa menit kemudian. Ani duduk di kursi sambil mencecap kopinya. Bu, subuh, kamu itu sembrono loh. Ninggalin kamar pintu dibiarin terbuka. Kalau kamarmu dimasukin orang terus barang-barangmu diambil gimana? Kan kita di rumah cuma berdua. Kalau ada yang masuk di kamarku terus ngambil barang-barangku, yaitu tentunya kamu lah. Yang nutup pintunya kamu ya? Bukan, gendruwo. Ya akulah, siapa lagi? Aku menggeser tempat dudukku mendekati Ani. Pas kamu nutup pintu, ada apa di kamarku? Tanyaku sambil berbisik. Gak ada apa-apa, cuma ada selimutmu jatuh ke lantai sama spray berantakan. Kenapa sih? Ujarnya sambil melihatku. Aku meringis. Gak apa-apa. Ani menyodok sikutku. Semalam kamu kenapa gugup sampai keringat pas aku baru datang? Jangan-jangan kamu bawa pulang cowok ya? Makanya buka pintunya lama. Ku pukul pundaknya. Ngawur kamu, cowok apaan woi? Temen aja aku di sini tuh nggak punya, apalagi cowok. Ujarku dengan nada kesal. Ani kemudian tertawa terbahak-bahak. Aku pergi ke kamarku. Kulihat sekeliling kamarku nggak ada apa-apa. Ku intip bawah tempat tidurku, lalu membuka lemari. Aman-aman saja dan gak ada apa-apa. Mungkin hantu itu udah pergi. Aku duduk di ujung tempat tidur. Apaan ya yang semalam tidur di belakangku? Masa iya aku berhalusinasi? Gumamku di dalam hati. Aku gak ingin pusing dengan memikirkan hal-hal seperti ini. Kurai handuk dan pergi mandi. Selesai mandi, Ani ngajak aku sarapan. Kita pergi ke warung soto yang kemarin. Aku menyempatkan diri untuk membeli garam di warung. Buat apa sih Bu? Kan di rumah masih banyak garamnya. Buat stok aja, jawabku ngasal. Sesampainya di warung soto, kami memesan 2 mangkok soto ukuran sedang dan 2 es teh. Aku masih penasaran dengan cerita si bapak kemarin. Pak, boleh nanya nggak? Bapak yang cerita kemarin itu gimana sih? Aku mencoba untuk membuka percakapan. Boleh dek, mau nanya apa? Istri sama anaknya Pak Asmadi dimakamin di mana Pak? Penasaran saya, kan kata bapak Pak Asmadi pendatang. Kamu ngomongin apa sih Bu? Pak Aswadi itu siapa? Sahut Ani. Orang yang tinggal di rumah kita dulu. Oh, gini dek, pelanggan bapak yang dulu tinggal di rumah yang sekarang adik tinggalin itu. Istri dan anaknya dimakamkan di kampung halamannya. Tapi sebelum dibawa pulang, jasadnya sempat dibawa pulang ke rumah. Dia pernah cerita ke bapak, semenjak istrinya habis kesurupan, sikapnya jadi aneh, jadi sering marah-marah. Hah? Kesurupan, Pak? Iya, pas pulang kerja. 3 hari lah setelah kesurupan beliau kecelakaan itu. Kesurupan di mana, Pak? Tanya Ani. Wah, kurang tahu saya. Katanya sih jalan dekat-dekat rumah sini, ujar bapak sambil membawakan 2 mangkok nasi soto. Terima kasih ya Pak. Ya. Kami nggak ngelanjutin obrolan ini. Sambil makan aku berpikir, mungkinkah yang semalam itu hantu istrinya Pak Asmadi? Bulu kuduku mendadak merinding. Selesai sarapan kami pulang. Di rumah udah ada Mo dan Sigit. Dari kejauhan mereka tampak sedang mencari-cari sesuatu. Ngapain kamu? Tanya Ani. Aku menggelengkan kepala. Ayo samperin.
Kami membuka pintu gerbang dan nyamperin mereka berdua. Kalian lagi apa? Celingak-celinguk. Nyari monyet, jawab Mo tanpa nengok ke kami. Matanya masih fokus ke atas genting. Hah? Monyet? Iya monyet. Tadi pas baru aja kita datang ada monyet duduk di teras. Aku buka gerbang terus kita masuk, monyetnya itu lari naik ke atap. Sekarang kok nggak ada ya? Hilang kemana tuh monyet? Ujar Sigit sambil garuk-garuk kepala. Masa iya sih ada monyet di sini? Ini lo perumahan di kota loh. Kayaknya kok nggak mungkin ada monyet. Hutan juga masih jauh dari sini. Halu mungkin kalian. Astagfirullah. Halu gimana sih, orang jelas-jelas kita lihat kok. Masa iya halu barengan gini? Udah 2 kali loh kita lihat monyet di rumah kita. Jangan-jangan pemilik rumah ini ngujang ya? Ujar Mo. Ngujang itu apa? Tanyaku pelan. Pesugihan monyet. Mo duduk di atas teras karena ada di desa Ngujang. Jadi banyak yang menyebut ngujang. Jadi gini loh, konon ceritanya jika orang yang melakukan pesugihan ketek ngujang di rumahnya itu bakalan ada kera. Katanya si pencari pesugihan harus memberikan tumbal, entah itu anaknya atau kerabatnya, untuk dijadikan kera dan menghuni makam ngujang. Dia juga harus melakukan perjanjian jika dia mati, dia harus bersedia menjadi penghuni makam ngujang dan berubah menjadi kera. Lah, di rumah ini kan aku sama Sigit udah 2 kali nih lihat kera. Pas dicari lagi nggak ada atau hilang. Kemana coba hilangnya? Bisa jadi si pemilik rumah ini nyari pesugihan ya, jawabnya lirih. Kamu itu Mu, kebanyakan nonton film horor kamu itu. Jadi otakmu itu isinya hanya hal-hal yang gak masuk akal. Udahlah, jangan ngomong sembarangan. Kalau didengar yang punya rumah, bisa diusir kita nanti. Ngomong itu harus ada buktinya, jangan ngasal. Kali aja itu emang monyet warga di sini yang lepas, sahut Ani sambil melenggang pergi, ninggalin kami bertiga. Bang, aku duduk mendekatimu. Pesugihan ngujang ada di mana ya? Di desa Ngujang Tulungagung. Di situ kononnya ada makam monyet. Di sana itu ada 2 santri yang dikutuk karena membangkang. Aku setiap pulang ke Tulungagung selalu melewati tempat itu. Nggak takut? Ya enggak lah, orang tempatnya di pinggir jalan raya kok. Terus monyetnya itu suka berkeliaran di jalan raya. Mereka pinter loh. Kalau mau nyebrang jalan nungguin jalan sepi baru mereka jalan. Terus kalau mau menyeberang, monyet yang gede berhenti di tengah jalan nungguin monyet yang kecil-kecil nyebrang baru dia minggir. Mereka juga sopan-sopan, gak liar kayak monyet hutan. Kau tahu? Mo berhenti berbicara, memasukkan rokok ke mulutnya dan menyalakan korek kembali. Nggak tahu, kan belum dikasih tahu, jawabku sambil meringis. Ih, kamu ini mau menoyor kepalaku. Monyet di area makam ngujang itu jumlahnya nggak pernah bertambah dan nggak pernah berkurang. Ya populasinya ya segitu-gitu aja. Di area makam ngujang itu ada pohon gede, rindang banget. Dan juga para monyet banyak yang bersantai di situ. Aku pernah berhenti di area makam itu. Di situ ada warung depan makan. Di situ ada warung makan. Nah, aku sempet mampir ke sana. Aku break di situ sambil ngopi. Tiba-tiba ada monyet nyamperin aku. Dia itu minta makanan sopan banget, kayak orang. Nah, minta makanan sopan banget. Cara dia minta udah kayak manusia gitu. Dia nyolek aku, terus nunjukin makanan yang aku pegang sambil matanya berkaca-kaca. Duh, nggak tega kalau ngelihatnya. Monyet-monyet ini di sana itu katanya monyet jelmaan dari makhluk jadi-jadian atau siluman. Ada juga yang bilang monyet-monyet di sana itu adalah para manusia yang dijadikan tumbal pesugihan. Katanya juga setiap suro jadi tumbal loh. Dia diizinin pulang ke rumah nengok keluarganya. Dan orang-orang yang nyari pesugihan di makam ngujang setiap tanggal 1 suro dimintai sumbangan untuk melakukan ritual dan selamatan. Oh, pantesan kemarin pas kita lewat rame banget ya di sana ya. Iya, itu mereka sedang mau selamatan, ujarmu. Bang, kan rumahmu ngelewatin tempat pesugihan ngujang tuh. Kenapa nggak ikut nyari kesekalian? Tanyaku sambil ketawa.
Boleh juga, daripada capek-capek kerja ya. Idemu bagus, Bu. Nanti kamu yang akan kujadikan tumbal ya. Oh enggak lah. Udah, aku mau masuk, ujarku sambil beranjak berdiri. Mo dan Sigit juga ikut masuk ke dalam rumah. Bu, aku bawain nasi jagung buat kamu. An, mau nasi jagung nggak? Ujar Sigit. Nasi jagung dari mana? Sahut Ani. Dikasih sama ibunya Mo. Kami jalan ke meja makan. Sigit membuka nasi jagung yang dia bawa, sementara Mo masuk ke dalam kamar. Ini nasi jagungnya. Kok banyak tepungnya? Iya, ini nasi jagung. Kamu belum pernah makan kan? Belum pernah. Lihat aja baru ini. Ya sudah, coba dimakan. Ini enak banget loh. Ani dan Mo jalan menghampiri kami. Mo duduk di depanku, sedangkan Ani duduk di sampingku. Aku menyendok nasi jagung yang ada di atas meja dan aku penasaran dengan makanan yang terlihat seperti tepung yang dibilang Sigit enak itu. Nasi jagung ini teksturnya agak kasar mirip makan tepung, tapi enak sih rasanya. Tapi bikin seret makan 2 suap saja, langsung batuk-batuk aku. Pada akhirnya Iva kembali. Dia membawakan kami durian yang sudah dikupas. Satu teman kami pun akhirnya datang juga. Iya, dia adalah Iva. Dia membawakan kami durian yang sudah dikupas. Dia bilang di rumahnya sedang panen durian. Wah, pesta durian nih kita hari ini. Lebih tepatnya mereka sih. Aku gak terlalu suka dengan buah durian. Rasanya emang enak, tapi baunya itu loh bikin pusing. Selain itu perutku juga gak begitu terbiasa dengan makan durian. Bu, kamu coba makan sebiji doang dong, tanya Iva. Kenyang aku. Mau kemana kamu? Tanya Ani. Ke belakang mau minum. Aku berjalan ke belakang, membuka lemari es dan mengambil botol air minum dan kubuka penutup botol. Lalu kutuangkan ke gelas. Segera ku minum air es ini untuk mengurangi rasa durian dan bau yang sedari tadi memenuhi dinding mulutku. Bau sekali, masih terasa di mulutku, membuat perutku jadi mual. Baiklah, ku coba cara lain. Akhirnya aku gosok gigi. Sepertinya cara ini sedikit berhasil menghilangkan bau durian di mulutku. Aku teringat dengan garam yang kubeli tadi pagi. Buru-buru aku masuk ke kamar sambil membawa mangkok dan garam. Kutuangkan garam di dalam mangkok secukupnya. Aku duduk di lantai sambil menyanggam mangkok berisi garam dekat di mulutku. Bibirku komat kamit baca doa yang diajari kakekku yang biasanya sering kulakukan ketika sedang berada di gunung. Al-Fatihah 7 kali, Al-Falaq 7 kali, Yasin 3 kali, dan ayat kursi 3 kali. Dan yang terakhir adalah takbir Allahu Akbar sebanyak 21 kali. Setelah selesai membaca doa, aku meniup mangkok berisi garam sebanyak 3 kali, lalu menaburkan di semua sudut kamarku tanpa terkecuali, termasuk di bawah tempat tidurku. Matahari mulai bergeser ke barat. Langit yang tadinya biru dihiasi awan putih perlahan-lahan berubah menguning dan kemudian menjadi jingga hingga lama-lama semakin gelap. Sang mentari kini digantikan dengan sang bulan. Aku duduk di ruang tamu. Tiba-tiba Ani datang nyamperin aku sambil menenteng buku catatan. Wajahnya ditekuk lucek, kusut. Udah gitulah pokoknya cemberut banget. Asli nih, makin jelek nih orang. Sepertinya dia sangat kesal. Aku menatapnya beberapa menit lalu mengalihkan pandanganku kembali ke acara TV. Aku gak mau mencari masalah dengan menegurnya. Kurasa itu bukan ide yang bagus karena aku tahu Ani itu seperti apa. Dia itu perempuan yang cerewet, sangat cerewet lebih tepatnya. Apalagi ketika dia sedang dalam suasana hati yang buruk. Sekali ditanya, langsung cerita ngomong nerocos ke kanan ke kiri dan nadanya tinggi. Kecepatannya kalau bisa sih 1000 kata per menit. Banyak banget. Dia yang ngomong, kita yang ngos-ngosan dengerin. Paham gak? Pusing pokoknya kalau ngobrol sama dia itu. Bu, bantuin dong. Apaan itu? Teka-teki yang dibuat oleh pacarku. Dia bilang kalau aku bisa memecahkan teka-teki yang dia buat, dia bakalan ngelamar aku. Stres aku dari tadi belum bisa mecahin ini, ujarnya sambil mengacak-ngacak rambutnya. Kalian itu kenapa sih kok berisik sekali? Ujar Iva yang tiba-tiba datang. Ini loh, si Yani dapat teka-teki dari cowoknya. Kalau dia bisa mecahin teka-tekinya,
Dia mau ngelamar dia katanya. Ani menganggukkan kepala, menatap Iva, kemudian menoleh ke arahku. Menatapku dengan penuh harap sambil memelas. Iva duduk di samping Ani sambil melihat buku catatan Ani. Fah, bantuin dong, please. Ani memelas. Kumohon. Ani membentangkan tangannya dengan gerakan menyerah. Mungkin kita bertiga bisa memecahkan bersama, bagaimana? Ya tentu saja sih, ujarku. Ani kelihatannya lega melihat saran itu. Lega ada orang untuk berbagi masalahnya. Aku mengambil buku catatan milik Ani dan melihat teka-teki dari pacarnya itu. Yalah, ribet banget sih pacaranmu nih. Mau ngelamar aja harus mecahin teka-teki dulu. Iya nih, ini kalau nggak terpecahkan nggak jadi dilamar dong. Sahut Iva. Iya ya, ini mah modus. Bilang aja nggak mau ngelamar, pakai acara pakai teka-teki segala, bikin susah orang aja. Kalau aku jadi kamu ya An, udah aku tukar tambahin orang sama cabe. Lumayan lah buat nyambel daripada bikin susah. Akhirnya kami tertawa bertiga. Kalian ini gimana sih? Disuruh bantuin malah menghujatku. Tapi bener loh, jadi yang dibilang Subuh itu bener. Kalau dia udah niat mau ngelamar kamu, ya udah langsung aja ngelamar. Dia datang ke rumahmu, terus ngomong sama orang tuamu. Bukannya mempersulit kayak gini kan? Ujar Iva. Kalian kalau nggak mau bantu, ya sudah, nggak usah banyak ngomong. Jawab Ani ketus. Aku menghela nafas. Iya, aku bantuin. Tantangannya terbesar memecahkan teka-teki ini dimulai. Pas lihat tulisannya pusing sendiri aku. Udah jelek kayak ceker ayam, ruwet lagi. Aduh, udah otakku imut kecil mungil sebesar biji jagung gini, disuruh mikir jawaban teka-teki yang ruwet. Pasti ampun dah. Sungguh, aku nggak bisa kayak gini, gumamku dalam hati. Tolonglah bantuin ya, please, ujar Ani. Aku dan Eva mengangguk bersemangat. Kita akan mencoba sebaik mungkin. Kita pasti bisa. Beritahu kita apa yang udah kau uraikan, ujar Eva. Perutku tiba-tiba mengeluh akibat terlalu banyak makan sambal dan durian tadi. Aku bersandiwara begitu keras sampai membuat Ani terlonjak. Astaga ya, kau ini jorok banget sih. Aku bersendawa begitu keras sampai membuat Ani terlonjak. Astaga, jorok sekali kamu. Maaf gak sengaja, kataku sambil meringis. Aku membasahi bibirku, menarik nafas panjang dan menenangkan kegelisahan. Teman, maaf ya, sepertinya aku harus ke kamar mandi sekarang. Ada panggilan alam mendadak. Ani dan Eva mengangguk dan melihatku berjingkat-jingkat dan menyeberangi mereka. Aku lari masuk ke toilet dan merenung di dalam sana. Saat aku di dalam kamar mandi, tiba-tiba lampu mati. Seketika menjadi gelap gulita. Gak ada yang bisa aku lihat saat itu. Ini benar-benar situasi yang sangat tidak mengenakan. Coba bayangin aja kalau kamu saat di toilet kemudian sepi, gelap, dan mencekam. Buru-buru ku akhiri. Akhirnya tanganku meraba-raba mencari-cari gayung. Ani, Iva, teriakku manggil mereka sambil jalan meraba-raba tembok takut nabrak. Gak lama kemudian ada cahaya lilin dan bayangan seorang yang tidak bisa kulihat wajahnya karena cahaya lilin membuat mataku silau. Siapa boy? Ani, udah selesai kamu? Belum. Iva di mana? Ada di luar ini, lagi nelpon Sigit. Pinjam lilinnya dong, aku belum cuci tangan ini. Ih, jorok banget kamu. Gimana mau cuci tangan? Sabunnya gak kelihatan. Gimana nih, Fa? Tanya Ani. Udah, bentar lagi mereka pulang kok. Masih ada urusan. Duh, ini ngapain sih? Kok pakai mati lampu segala? Masuk yuk, masuk. Ngapain juga di luar? Aku mau tidur aja. Ani menghidupkan ponselnya. Sekarang udah jam 9 malam. Akhirnya Ani masuk ke kamar untuk tidur. Kita pun masuk ke dalam rumah dan masuk ke dalam kamar masing-masing. Aku membawa masuk lilinnya dan meletakkan di lantai. Sejak kejadian kemarin malam, aku gak mau tidur gelap-gelapan.
Guling yang biasanya aku peluk saat tidur, aku buang ke lantai. Entah kenapa, setelah sekian lama tidur selalu pakai guling, baru kali ini punya pikiran pas aku tidur gulingnya berubah jadi pocong. Kalian mikir kayak gitu nggak? Sebelum tidur aku menyempatkan membaca doa. Kali ini bukan cuma doa tidur saja, tapi ayat kursi dan semuanya yang aku bisa. Semoga saja tidurku malam ini nyenyak dan gak digangguin hantu ataupun mimpi buruk. Aku terbangun tidur, listrik udah kembali menyala. Serak, serak, serak. Samar-samar aku mendengar seperti ada seorang yang sedang menyapu. Siapa ya malam-malam kayak gini nyapu? Rajin amat, gumamku. Aku beranjak dari tempat tidurku. Rasa penasaranku mulai muncul, tapi sedikit takut. Tapi rasa takutku kalah dengan rasa penasaranku. Aku keluar dari kamar, jalan ke depan pintu dan parkiran motor. Mo belum ada, berarti Mo dan Sigit masih belum pulang. Aku menoleh ke kiri, ke kanan, melihat ke seberang arah mencari orang-orang yang sedang menyapu. Di depan pintu gerbang, aku melihat sosok nenek yang 2 hari lalu aku sapa. Ya, sama seperti saat pertama kali aku melihatnya. Dia berdiri di depan gerbang, kali ini sambil memegang sapu. Aku memakai sendalku dan jalan pergi nyamperin nenek itu. Malam nek, sapaku. Nenek itu membalikkan ke arahku sambil memegang sapunya. Nenek, ngapain tengah malam seperti ini nyapu? Ini loh jam 12 nek. Nenek itu diam, tidak mau menjawabku. Ayo nek, saya anterin pulang. Tidak usah nak, tidak usah. Nenek bisa pulang sendiri, ujarnya. Nenek itu berbalik lalu melangkahkan pergi. Aku berdiri di balik pintu gerbang. Aku menghela nafas dengan menggelengkan kepalaku. Kasihan sekali ya nenek itu. Dia udah benar-benar pikun ya, gumamku lirih. Aku terus melihat nenek itu. Dia berjalan melangkah kakinya perlahan-lahan. Duh, aku gak tega kalau dia pulang sendirian. Meskipun 2 hari yang lalu dia bilang rumahnya dekat. Aku buka pintu gerbang. Aku nyusul nenek itu dan bermaksud untuk mengantarnya. Nenek, panggilku. Nenek itu berhenti berjalan. Sepertinya dia menungguku. Baru aja niat mau ngomong, mari nek saya antarkan. Nenek itu berbalik ke arahku. Pas aku lihat wajahnya, subhanallah, mukanya hancur. Astagfirullahaladzim, teriakku. Aku langsung berhenti dan langsung memejamkan mata, berdiri mematung di tempatku. Kau tahu, aku sangat ketakutan. Meski sejak kecil aku sudah sering melihat hantu seperti ini. Detak jantungku saat itu benar-benar terpacu. Badanku kaku dan gemetar sementara otakku seperti tiba-tiba berhenti berfungsi. Aku terus berdiri mematung di tempatku. Mataku masih kubejamkan erat-erat. Ada tangan yang memegang pundakku. Udah, gitu dulu ya ceritanya. Nanti kita lanjutin. Terima kasih yang udah nonton. Terima kasih buat penulis Wahyu Subuh yang udah ngizinin saya untuk bacain ceritanya. Buat teman-teman, jangan lupa komentar buat support kita terus setiap hari upload. Jangan lupa juga dibagikan ke media sosial kalian. Terima kasih, sampai jumpa.